Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bojan Batarrahman. Saya di sini akan menjelaskan database dari organisasi OSIS, yaitu sebelum kita ke database. Apa itu database? Di sini saya udah ada ini. Nih, database itu adalah sebuah penyimpanan yang ada di dalam sebuah database gitu, yang sudah kita bikin, dan itu tidak bisa dihapus. Dan ini siklus hidup database, ya, serangkaian tahapan yang dilalui oleh sebuah basis data, mulai dari perancangan hingga pemeliharaan. Secara umum, DBLC mencakup beberapa fase utama, yaitu analisis, kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, operasi, dan pemeliharaan. Nah, sini saya sudah bikin beberapa data yang saya sudah bikin. Mohon maaf kenapa saya langsung bikin, dikarenakan ini dari tadi si data laptop sayanya terusan malah udah ganti sama data yang lama gitu. Jadi pas saya masukin data yang ini yang baru, ternyata malah masuk ke data yang lama yang error semuanya. Jadi saya bikin yang baru lagi. Ini langsung saya bikin semua si data-datanya. Saya menggunakan exam. Nah, di sini juga anehnya, di sini juga file Zilla-nya nggak bisa diberhentikan tuh, ya. Mohon maaf teman-teman. Jadi saya bikin semuanya sendiri, daripada saya hanya susah, saya bikin sendiri. Sudah dibikin dengan cara balikin gitu. Nah, di sini sebelum kita mulai itu, kita aktifin dulu si database-nya atau si MySQL-nya atau exam-nya, yaitu dengan mengetik MySQL -u root. Nah, di sini kalau sudah ada tulisan welcome to the Merit Monitor, nah berarti itu sudah berhasil, ya. Nah, dan gimana sih cara membuat database-nya? Nah, oke. Cara membuat database-nya itu dengan menggunakan kode create database OSIS _ db4. Kenapa db4? Karena dari kemarin saya cobain 1, 2, 3, tiba-tiba datanya itu malah kembalikan ke yang database OSIS db doang. Jadi makanya saya balikin lagi, ya. Saya bikin OSIS, semua saya hapus, saya bikin ulang jadi db4, dan itu berhasil. Nah, kode pertama itu saya membuat data. Cara mengaktifkan buat data yaitu dengan buat mengaktifin si database yang create database OSIS db4 ini, kita membuat database. Cara mengaktifkan atau memakai si database itu dengan menggunakan OSIS data _ db4. Nah, di sini kalau sudah database change, berarti itu sudah berhasil, ya. Aduh. Oke. Nah, di sini saya di poin pertama itu saya membuat tabel definisi. Nah, gimana kodenya? Yang ini kodenya create table definisi tutup kurung it definisi ini out underscore exclamation format key, terus nama Dama underscore definisi varchar tutup kurung 50. Kalau sudah kita buka, caranya gimana bukanya? Di situ ada, ya, namanya itu cara buat jadiin tabel ini, yaitu dengan ngetik kode push OSIS _ db4. Ini semuanya saya bikinnya satu-satu.
Jadi sudah masukin kode, saya masukin USDB lagi buat apakah si datanya itu emang ada atau tidak gitu, atau masuk jadi tabel apa-apa. Terus poin kedua, saya membuat tabel pengurusan, yaitu dengan kode create table pengurus. Nah, di sini ada it underscore pengurus, int out underscore instrument, Prisky, very wiki. Terus ya ada nama varchart, kurang 100, jabatan varchart kurang 50, kelas varchart itu 50. Nah, ya seperti tadi saya juga saya buat melihat buat melihat si datanya apakah jadi atau enggak data pengurusannya. Nah, tinggal use data use OSIS underscore db 4. Nah, di sini saya juga mau bikin tabel keanggotaan, yaitu chart tabel keanggotaan. Ada it underscore keanggotaan, int audio underscore instrument Prisky, it underscore pengurus, int it definisi, it underscore definisi, it int forgin key dalam kurung it underscore pengurus, reference pengurus, it tutup kurung it pengurus, forget key tutup kurung it definisi, reference definisi tutup kurung it underscore definisi. Nah, seperti biasa saya langsung menggunakan use OSIS underscore db. Jadi kepengurusan ini saya juga membuat bikin kegiatan dalam OSIS, yaitu dari yang berkodekan ada create table kegiatan, it underscore kegiatan, int audio underscore increment Prisky, terus nama underscore kegiatan varchart. Nah, ini buat nama itu nama kegiatannya apa. Nah, ini yang tanggal date atau tanggal date itu berarti tanggalnya berapa, penanggung jawabnya penanggung underscore jawab int, program key penanggung jawab underscore penanggung jawab, terus reference pengurus it underscore pengurus. Ini yang boleh tadi yang saya aja. Jadi ini itu membuat tanggung jawabnya siapa yang dalam kegiatan ini, ya pemimpin yang melakukan kegiatan ini, dan ini nah ini yang poin yang ini, yaitu siapa yang bertanggung jawab di dalam kegiatan ini atau ketuanya. Nah, di sini it pengurusnya. Nah, terus ini data yang keempat. Nah, ini yang kegiatan itu jadi kedua. Tetap aja di kayak ABCDD, jadi semuanya dari A sampai Z itu sama seurai. Hanya tadi juga berbeda. Nah, saya juga bikin yaitu insert definisi, membuat tabel membuat tabel bukan tabel sih, insert data ke definisi. Nah ini ini gitu bentar. Nah, ini yang insert into definisi ada kurung nama underscore definisi voice. Nah, di sini nama humas, keamanan, kesehatan, perlengkapan, kesenian. Nah, ini tuh maksudnya tuh nama-nama anggotanya, dari humas siapa, dari keamanan siapa, kesehatan siapa, perlengkapan siapa, kesenian siapa. Maaf, ini saya salah bikinnya, saya dikiranya bisa jadi tabel, ternyata bisa cuman yang 4 poin ini saja.
pas lagi ya. Saya juga membuat insert data ke definisi, insert data ke pengurusan. Nah ini dari siapa ya, dari yang namanya ketua, anggota, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, koordinator, anggota, terus semuanya. Nah ini yang kodenya itu insert into pengurus, tutup kurung itu nama, koma jabatan, koma kelas, terus followers. Nah ini ada nama-namanya, yaitu Ahmad Fauji, Muhammad Fauji sebagai ketua dari kelas 12 IPA I1, Siti Nur Halizah wakil ketua dari 12 IPA 2, Budi Santoso menjadi sekretaris di kelas 11 IPS 1, Indah Lestari bendahara menjadi di kelas 11 IPA 3, Rina Sari sebagai koordinator humas di kelas 10 IPA 1, Dewi Andita sebagai agonta dari kelas 10 IPA 2, Agus Rahmat sebagai anggota 10 IPS 1. Nah, Sari Perstiwi menjadi koordinator kesenian di kelas 11 IPS 2. Nah, di sini juga saya membuat insert itu keamanan buat acara yang sedang digelar itu. Dari siap anggota pasti kepilih gitu kan ya, dengan cara dengan kode yang insert into kegiatan keanggotaan, tutup kurung it underscore pengurus, koma it definisi oles. Nah, di sini ada 1,1. Kenapa di sini ini angka? Ya karena cuman apa ya, buat keanggotaan doang. Jadi keamanan tuh ada keanggotaan tuh ada berapa, dari 1 sampai 1 ketua, terus yang kedua yang ini itunya lupa. Di sini juga saya membuat sebuah kegiatan juga, yaitu insert insert into kegiatan, tutup kurung nama underscore kegiatan, koma tanggal, koma penanggung underscore menjawab. Nah di sini saya ya seperti contoh seperti lomba 17 Agustus 2025 tanggal 8 bulan 8 tanggal 17. Nah terus dari donor darah 2025 bulan 9 tanggal 1. Nah ini penanggung jawabnya. Di sini penanggung jawab 1, di sini penanggung jawab 3 gitu. Nah ini buat agak lebih jelasnya ya, saya bikin nama datanya itu tuh. Jadi dari 4 itu saya bikin semuanya dari itu buat lihat apa aja sih yang ada di dalamnya, itu kayak pengurusan, definisi, terus keanggotaan. Nih semuanya dari nama, jabatan, kelas, semuanya sudah dibikin sama saya. Nah ini juga yang definisi, yang keanggotaan, yang kegiatan. Nah yang pengurusan, udah pengurusan ada dulu ya ke pencet ya. Nah ini data tidak akan bisa kehapus, cari kalau kita bikin gimana cara menghapusnya itu. Kalau misalnya mungkin apa namanya tuh, mungkin ini data sudah nggak pakai karena kita udah lulus gitu kan. Cara itu tinggal klik drop
database. Nah, drop database, terus spasi, tulis nama nama database-nya yang kita bikin. Tadi saya bikinnya Discord db 4. Nah, tinggal titik koma, tinggal enter, itu semua kehapus. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon lebihnya mohon maaf kekurangannya. Sekian, terima kasih.